Salam, selamat pagi. Bertemu kembali di mimbar Gemar Online pagi ini 2 Maret 2023. Gemar Online pagi ini saya terberkati di dalam Mazmur 89 yang ayat-ayatnya 18 sampai 19. Judul janji setia Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Ya, seseorang akan disebut setia pada janji ketika janji itu ditepati. Faktanya, banyak orang yang mengingkari janjinya, dan hal itu membuktikan kita kecewa. Seringkali kita dikecewakan dengan janji-janji seseorang. Memang mudah kita untuk berjanji. Faktanya banyak orang mengingkari janji, dan hal itu membuat kita kecewa. Bahkan banyak juga pasangan suami istri yang berjanji sehidup semati, tidak menepati janji ketika ada tantangan. Padahal kehidupan rumah tangga suami istri sering sekali banyak tantangan. Bagaimana dengan janji setia Tuhan kepada umatnya? Janji Tuhan tersebut telah melewati berbagai tantangan dan melampaui zaman. Namun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dasar keyakinan kita terhadap janji setia, Tuhan adalah berkuasa atas alam semesta. Dialah pemilik langit dan bumi, dan berkuasa mengendalikan seluruh sejarah kehidupan manusia. Kebenaran, keadilan, kasih dan kesetiaannya menjadi cara Allah untuk menopang agar dunia yang gelap dan berdosa ini tidak semakin rusak. Berdasarkan hal ini, pemazmur memegang teguh keimanannya dan kesetiaannya janji Tuhan. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah peristiwa tak terbantahkan yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk meragukan kesetiaan Tuhan, karena Allah telah membuktikannya kasih-Nya yang besar dan yang mustahil mengingkari janjinya. Tuhan memang tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya. Tuhan selalu tepat waktu, selalu menolong kita. Janjinya pasti tergenapi. Kita tetap percaya. Pertanyaannya adalah apa yang seharusnya kita lakukan? Percaya dan meletakkan seluruh pengharapan kita dalam kasih serta kesetiaan Tuhan. Dosa manusia bukan hanya sulit menepati janji, tetapi juga tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Ketika Tuhan memberikan kasih setianya kepada manusia, bukan rasa terima kasih yang didapatkan oleh Tuhan, melainkan pengingkaran, pengkhianatan. Seringkali kita tidak menepati janjinya. Kalau kita sudah ditolong, kita kadang lalai kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu kalau kita sudah janji, bukannya Tuhan menagih, tapi kita kalau sudah berjanji kepada Tuhan, kita pasti mengucapkan terima kasih, bersyukur. Tuhan selalu memberikan kita menepati janji, segala pertolongan, segala permasalahan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jika dalam Pemazmur 89 ayat pertama sampai 19 kita melihat janji setia Tuhan yang tidak berkesudahan, maka dalam nas ini
kita akan melihat bagaimana respon umat Allah. Pemazmur pengungkap bahwa kesetiaan Tuhan terhadap umatnya selayaknya direspon dengan kesetiaan Tuhan pula. Seharusnya umatnya selayaknya direspon dengan kesetiaan Tuhan. Umat Allah merespon sungguh-sungguh dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang disembah dan diandalkan. Fakta yang terjadi justru tidak demikian, karena mereka meninggalkan firman Tuhan dan melanggar segala ketetapannya. Bagaimanakah reaksi Tuhan saat melihat respon dari umatnya yang dikasihinya? Pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan pasti membalas dan menghukum umat atas ketidaksetiaan mereka. Sekalipun demikian, kasih setia Tuhan kepada umatnya tidak akan berubah. Mengapa demikian? Di satu sisi, murka dan penghukuman Tuhan merupakan konsekuensi yang harus ditanggung karena pengkhianatan umatnya. Sering kita mengingkari janji. Di sisi lain, kesetiaan Tuhan itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun karena ada ikatan perjanjian Tuhan antara leluhur bangsa Israel pada masa lampau. Apa pesan yang kita dapatkan dari pemazmur? Sebagai umat yang telah menikmati kasih setia, Tuhan tidak akan harus merespon kesetiaan Tuhan dengan hidup bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Secara praktis, rasa syukur dan terima kasih itu dapat diwujudkan dengan cara melakukan firman dan kehendaknya dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak melarang kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Cuma yang diminta kepada Tuhan selalu bersyukur, baca firman. Meskipun kita adalah manusia lemah yang tidak dapat mampu melakukan dengan sempurna, namun Tuhan lebih menghargai sesungguhnya kesungguhan hati dan kerja keras kita yang tidak berhenti mencoba walaupun harus jatuh bangun. Tuhan tahu setiap hati dan pikiran kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu akan kesetiaan kita. Biarpun kita dalam masalah, kita akan selalu ditompang. Tuhan tahu kita jatuh bangun untuk selalu setia kepada Tuhan. Tantangan selalu ada aja. Jangan khawatir. Tuhan pasti menompang setiap kita. Asalkan kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita setia. Setia dan setia, takut akan Tuhan. Jangan jemu-jemu. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Percaya, janji Tuhan di setiap manusia, Tuhan pasti akan tepati. Walaupun menunggu janji, pasti ditepati. Ada waktunya. Kalau Tuhan berjanji tidak langsung ditanggapi, jangan mengurutu. Pasti Tuhan akan menepati. Pasti ada waktunya kita akan menerimanya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan firman Tuhan pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam hari ini, esok untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan gemar pagi ini. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita tentang janji-janji Tuhan. Mari sebelum mengakhiri gemar pagi ini, kita akan berdoa.
pada hari ini, pagi ini, agar Tuhan selalu menolong kita, memimpin kita. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala pertolonganmu, terima kasih atas segala penyertaanmu Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Janjimu ya dan amin. Oh syukur Tuhan, terima kasih. Tuhan, sementara kami akan melakukan aktivitas pagi ini ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu membukakan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar. Tuhan Yesus memberkati.